إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات والمعتكفين والمعتكفات, jamaah salat Jumat yang insyaallah diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang masih menetapkan untuk kita agamanya yang hak, agama Islam. Asbahna ala fitratil Islam. Dan terlebih dari itu, alhamdulillah, kita pun masih diberikan kekuatan iman, terkhusus di bulan orang-orang yang beriman, terkhusus di penghujung Ramadan yang subhanallah kita berharap kepada Allah semoga kita insyaallah dapat menyempurnakan Ramadan dengan sempurna dan keluar dari bulan yang suci ini dengan segala kebaikan yang dahsyat, pengampunan dosa, perlipat gandaan pahala, kemudian Allahu Akbar, syafaat yang akan menunggu kita serta pembebasan dari api neraka Ar-Rayyan. Itulah yang insyaallah akan menjadi tempat abadi kita, dan kita pun telah mendapatkan gelar yang hebat, la'allakum tattaqun. Keluar dari Ramadan ini sudah betul-betul menjadi orang yang bertakwa, yang sudah bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah sampai kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal saleh kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasul pertama umatnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selamat kecuali yang bersama Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang yang tidak bersama Nabi Nuh maka ditenggelamkan oleh Allah, yang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, disebabkan kedurhakaan mereka, kesyirikan yang mereka lakukan. Sebagaimana kita ketahui, ma'asyar muslimin rahimakumullah, sementara kita hari ini hidup di masa Rasul terakhir, hidup di masa Rasul penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terbaik, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita. Al-Imam Malik rahimahullah membuat sebuah perumpamaan orang yang selamat dan orang yang binasa dan celaka antara umat Nuh dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nuh yang selamat, yang bersama di bahtera Nuh, maka umat ini, kata beliau, as-sunnatu safinatu Nuh, sunnah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sunnah bak atau bagaikan bahtera Nabi Nuh. Hari ini sunnah menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya tuntunan kita, tauladan kita, adalah bagaikan bahtera Nabi Nuh. Faman rakibaha najah, siapa yang menungganginya akan selamat. Wa man lam yarkabha gharik,
dan siapa yang tidak menungganginya maka dia akan tenggelam. Ma'asyal muslimin, di zaman Nabi Nuh yang ada dan menimpa mereka gelombang air dari langit, dari bumi, lautan meluap sehingga semua tenggelam, sampai anaknya yang tadinya ingin menyelamatkan ke atas gunung tidak selamat. Ma'asyal muslimin, ketahuilah Allah Akbar, hari ini lebih dahsyat. Ya, gelombang hari ini lebih dahsyat. Sedikit sekali yang selamat. Kalau dulu gelombang air, hari ini gelombang fitnah. Fitnah akhir zaman. Allahu Akbar. Yang tidak selamat kecuali sedikit. Ala fil fitnati saqatu. Wa innama jahannama lamuhitatun bil kafirin. Sungguh mereka telah terjatuh dalam fitnah-fitnah. Dan sungguh Jahannam telah meliputi orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyal muslimin, maka kita harus lebih takut. Kita harus lebih takut. Gelombang yang lebih dahsyat hari ini, gelombang lebih mematikan. Bukan mematikan jasad, tapi mematikan iman kita. Mematikan itu ketakwaan kita kepada Allah. Fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Allahu Akbar. Keliru memahami agama, sesat di dalam beragama, sehingga tidak sedikit la ilaha illallah manusia terjumus ke dalam kesyirikan, menyekutukan Allah tanpa sadar, melakukan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah tanpa dia, bahkan dia anggap itu bagian daripada agama. Mereka menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah nabi, menyembah orang-orang soleh, batu, dan lain sebagainya. Belum lagi fitnah al-bid'ah. Umat Nabi beragama dan bertuntunan tidak dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mereka memiliki tuntunan-tuntunan tersendiri. Mereka membuat tuntunan-tuntunan yang baru, ibadah-ibadah yang baru, cara beragama yang baru, yang tidak dituntun oleh Nabi SAW. Kemudian umat ini juga terpecah. Allahu Akbar. Itulah disebabkan fitnah syubhat. Umat terpecah menjadi kelompok-kelompok, menjadi firqah-firqah. Subhanallah, mereka membaiat yang ini, membaiat yang itu. Mereka ngebom di sini, ngebom di sana. La ilaha illallah. Sehingga loyalitas mereka kepada kelompok mereka bukan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah fitnah syubhat yang sekarang kita saksikan. Belum lagi fitnah syahwat. La ilaha illallah. Zina merajalela. Khamr menjadi, yaitu khamr juga diminum di mana-mana. Wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Harta halal tidak lagi diindahkan. Harta haram itulah yang menjadi, yaitu hobi yang mereka lakukan. Maka terjumus kepada maksiat-maksiat dalam kehidupan ini. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Tidak ada yang selamat kecuali yang kembali kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, yang sayang kepada kita. Allah yang menginginkan kita masuk surga. Allah yang menginginkan kita lulus. Allah yang menginginkan kita selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah telah mengutus kepada kita seorang Rasul. Rasul yang sangat sayang kepada kita. Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang ke tengah kalian seorang Rasul, maksudnya Muhammad SAW, yang begitu berat apabila ada sesuatu memberatkan kita, begitu semangat ingin senantiasa memberikan hidayah kepada kita, dan bil mu'minina raufur rahim, kepada orang yang beriman sangat lembut dan sangat sayang. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau sungguh sangat menyayangi kita. Allahu Akbar. Beliau ingin kita selamat. Ma'asyal muslimin, bahkan beliau merindukan kita. Beliau merindukan kita yang sekarang hidup di akhir zaman. Suatu saat Nabi pernah ziarah kubur, mendoakan para sahabatnya. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dari jalan Abu Hurairah. Lalu ketika setelah ziarah kubur, Nabi mengatakan, lawadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Sungguh aku ingin, aku rindu
Aku ingin melihat ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Para sahabat yang menimpali, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Qala la, bal antum ashabi. Kalian itu sahabatku. Ikhwani alladzi lam ya'tu ba'd. Saudaraku adalah yang belum datang. Dalam riwayat alladzina yu'minu bi wa lam yarawni. Mereka yang beriman kepadaku sementara mereka tidak pernah melihat aku. Subhanallah. Kita dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul yang senantiasa mendoakan kita. Rasulullah senantiasa mendoakan kita. Subhanallah. Aisyah pernah bercerita suatu saat ketika beliau melihat Rasulullah dalam keadaan tenang, Aisyah minta doa, ya Rasulullah, ud'ullah li, doakanlah aku. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbiha wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah istriku yang tercinta Aisyah, baik dosanya yang telah lalu ataupun dosanya akan datang, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Ketika Aisyah mendapatkan doa ini, fadhahikat, maka Aisyah pun tertawa. Hatta saqata fi hijri Nabi SAW. Ya, sampai beliau jatuh di pangkuan Nabi. Lidhahkihi, karena tertawanya, karena gembiranya. Lalu Nabi mengatakan, ayasuruki du'aik, du'auk. Ayasuruki du'ai, apakah kau gembira dengan doaku? Kata Rasulullah kepada Aisyah, qala wa ma lila asuru bi du'aik. Bagaimana aku tidak bergembira dengan doamu? Subhanallah. Apa kata Nabi? Wallahi, innahu la da'wati li ummati fi kulli shalah. Demi Allah, kata Rasulullah, Aisyah kira itu doa untuk khusus, yaitu Aisyah. Ternyata kata Nabi, ya itu ada doaku untuk umatku di setiap aku salat. Subhanallah. Rasulullah senantiasa mendoakan kita. Bahkan ayul ikhwah, Rasulullah mengingat kita nanti di hari kiamat. Rasulullah mengingat kita di hari kiamat. Maka Rasul mengatakan, likulli nabiyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Ya, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Lalu setiap nabi menyegerakan doanya. Wa inni ikhtaba'tuha li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku sembunyikan, aku urungkan doaku untuk umatku nanti di hari kiamat. Wahyana ilatun insyaallah, akan mereka dapatkan insyaallah man mata min ummati, itu orang-orang yang wafat di tengah umatku, lam yusyrik billahi syai'a, yang tidak pernah menyekutukan Allah. Ma'asyil muslimin, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus sebagai rahmat, kasih sayang untuk alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, beliau diutus untuk menjadi petunjuk hidup kita. Innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau menjadi petunjuk ke jalan yang lurus. Khairul huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Petunjuk ke jalan yang selamat. Ikhwani, mau mencari apa? Tauladan dari mana? Beliau diutus untuk menjadi tauladan kita. Oh, beliau diutus untuk menjadi tauladan kita, untuk kita ikuti. Bagi yang ingin bahagia bersama Allah dan di hari kiamat yang bahagia. Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh telah ada pada diri kalian, yaitu pada diri Rasulullah, tauladan yang baik bagi yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir yang bahagia. Ayul ikhwah, beliau diutus untuk mengeluarkan kita dari minadzulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya, sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, apa timbal balik kita sebagai umatnya? Aqulu qouli hadza, insyaallah kita jelaskan dalam khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin.
Wa ba'd, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Intinya Rasulullah adalah juru selamat kita. Wallahi, tidak ada keselamatan kecuali melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tugas kita? Apa kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka tentunya yang pertama kali, dia mencintai kita. Beliau merindui kita. Beliau mendoakan kita. Beliau juru selamat kita. Maka yang paling pertama tentunya Allahu Akbar. Kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sosok di alam semesta ini yang di benak kita, yang di dada kita, yang paling kita cintai, wallahi kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melebihi demi Allah cinta kita kepada orang tua kita. Melebihi cinta kita segala apa yang ada di alam semesta ini. Rasul adalah sosok manusia yang paling kita cintai. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap beriman. Kalian tidak disebut orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Sampai aku lebih kalian cintai daripada yaitu anaknya sendiri, abahnya, ibunya, dan seluruh manusia. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Hendaknya senantiasa kita menjadikan Rasulullah sosok yang paling kita cintai. Yang kedua, apa konsekuensi dari cinta? Ya, tentunya konsekuensi dari cinta kita kepada Rasul, sebagaimana datang perintah dari Allah, wajib kita mentaati secara totaliti, mutlak. Taat mutlak kepada Nabi SAW. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Tidak ada satupun Rasul yang diutus kecuali untuk ditaati. Wa may yuti'ir rasul, siapa yang mentaati Rasul, faqad ata'a Allah, sebetulnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad mengatakan, aku membaca mushaf dari awal sampai akhir, maka aku temukan 33 ayat Allah rendengkan antara atiullah, perintah taat kepada Allah dan Rasulnya, dalam 33 ayat. Allahu Akbar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ya, sikap seorang mukmin ketika mendengar perintah atau larangan Rasul, maka sontak dia mengatakan apa? Qala Allah azza wa jalla, innama kana qaulal mu'minin, perkataan orang yang beriman itu, idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainakum, apabila Allah dan Rasulnya mengajak mereka untuk menetapkan satu perkara, satu hukum, satu perintah, satu larangan, ayyakulu sami'na wa ata'na, sontak mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang dijamin bahagia oleh Allah SWT. Jangan sampai seperti orang yang kata Allah, maka nali mu'minin wala lil mu'matin. Tidak pantas Anda mengaku seorang beriman. Tidak pantas Anda mengaku seorang beriman. Maka nali mu'minin wala mu'minatin, baik laki-laki maupun wanita. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah telah menetapkan dan Rasulnya satu perkara, perkara perintah, perkara larangan, perkara tauhid, perkara agama, apapun, bahkan dalam perkara kehidupan kita, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu dia masih memilih yang lain. Maka kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka siapa yang bermaksiat, ya, mengingkari, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah terjerumus ke kesesatan dengan kesesatan yang jelas. Maka ma'asyiral muslimin, sami'na wa ata'na, ketaatan kita kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban kita kepada Nabi SAW adalah subhanallah, senantiasa manut, tunduk, melu, ngikut, tidak melawan dengan akal, tidak melawannya dengan katanya atau kata nenek moyang atau dengan hawa nafsunya. La. Dengarkan ayat yang Allah memuji orang-orang yang manut kepada Nabi SAW. Apa kata Allah? Alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummi. Orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi yang ummi, Rasul yang ummi. Alladzina yajidunahu maktuban fit Taurati wal Injil.
yang telah termaktub namanya dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi itu senantiasa memerintahkan kepada yang baik. Wa yanhahum wa ya'muru bil ma'ruf wa yuhallimu thayyibat wa yanhahum 'anil munkar. Melarang dari kemungkaran, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Maka dengarkan ujung ayatnya. Falladzina amanu bihi. Maka siapa yang mengimaninya, wa azzaruh, dan siapa yang memuliakannya, wa nasaruh, dan siapa yang menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan siapa yang senantiasa mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya sama dengan ulaika humul muflihun, maka mereka pasti bahagia. Allahu Akbar. Tidak ada kebahagiaan kecuali kita mengikuti jalan manusia yang paling bahagia. Bahkan akhi, tidak akan diterima ketaatan kita kepada Allah, cinta kita, ibadah kita, sampai kita sesuai dengan tuntunan mengikuti Nabi SAW. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, bila kalian betul cinta kepada Allah, bila kalian betul-betul ingin beribadah kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku, yuhibbukumullah, niscaya cinta kalian akan Allah balas. Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Man amila amalan, siapa yang beramal laisa alai amruna, tidak ada perintah contoh bimbingan dari kami, maka ditolak. Na'udzubillah. Oleh karena itu hati-hati dengan penyakit akhir zaman, penyakit umat Rasulullah, penyakit umat Islam di akhir zaman. Apa itu? Mereka memunculkan ibadah-ibadah, gaya akidah dan pemahaman yang baru, gaya ibadah yang baru dalam agama ini. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kalian jangan mengadakan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semua yang baru adalah bid'ah dan itu sesat dan tidak ada tempatnya di surga. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Yang keempat, ya sebelum terakhir, kewajiban kita mencintai sahabatnya. Mencintai sahabatnya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seluruh sahabat. Bahkan menjadikan sahabat sebagai panutan kita, contoh kita. Begitu perintah Allah dan Rasulnya, agar mengembalikan bagaimana kita beragama, dalam memahami, dalam mengamalkan agama. Sudahkah cocok dengan pemahaman, pengamalan, dan keimanan para sahabat? Karena mereka manusia yang paling sempurna dalam agama ini, sehingga mereka kelompok manusia yang direkomendasi surga dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayul ikhwan rahimakumullah, maka jadilah kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah hamba-hamba Allah yang kehidupannya, apalagi dalam kehidupan beragama. Jangan kehidupan beragama, dalam kehidupan keseharian kita, antum makan ikut siapa? Antum minum ikut siapa? Antum pakai pakaian ikut siapa? Antum berhias pakai ikut siapa? Ibu-ibu berpakaian ikut siapa? Antum masuk kamar mandi ikut siapa? Subhanallah. Semuanya sudah dicontohkan. Urusan kuku ikut siapa? Urusan bulu-bulu badan ikut siapa? Urusan bulu ketiak ikut siapa? Sempurna, tidak ada cacat dan tidak ada kurang. Kewajiban kita tinggal kembali kepada sunnah, dan itulah yang selamat. Oleh karena itu janganlah menjadi manusia yang yaitu melebihi Rasulullah dan Rasulnya dalam beribadah dan beragama. Ayul ikhwah, hari ini adalah hari Jumat. Dianjurkan kita berbanyak bersolawat kepada Nabi SAW. Dan itu juga bagian daripada subhanallah cinta kita kepada Nabi. Kewajiban kita, seluruh penduduk langit sudah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya itu senantiasa bersolawat kepada Nabi SAW. Maka kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayul ikhwah, sekali lagi jadilah keluar kita dari i'tikaf ini sudah memiliki prinsip dalam beragama, yaitu kita tidak beragama kecuali mengikuti sunnah. Jadilah ahlus sunnah, jadilah pengikut para sahabat salafun saleh, sehingga dengan itu kita dijamin selamat dunia dan akhirat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah. Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah. Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah wa amitna 'alal islami was sunnah wa amitna 'alal islami was sunnah. Allahumma hdina ila sunnah. Allahumma hdina wahdi bina wa yassiril huda ilaina ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.